Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok F4 akan menjelaskan hal-hal seputar kebijakan moneter. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anissa Febrina, Dewi Aurea Kaidayani, Dinar Munifarudin, Esti Sandrawasih, Nazwa Ayunda Prayetno, dan Talita Sulha Anindya. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjam, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. 2. Kesempatan kerja. 3. Kestabilan harga. Dan 4. Keseimbangan neraca pembayaran. Penjelasan lebih detail mengenai tujuan dari kebijakan moneter yaitu: pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar pembayaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. 3. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. 5. Menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. 6. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Terakhir, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Peran kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kedua, bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri atau ekspor dan impor. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga. Beberapa instrumen utamanya diantaranya: yang pertama adalah kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Lalu yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ialah kondisi saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga.
Lalu yang ketiga ialah kebijakan rasio cadangan wajib. Kebijakan rasio cadangan wajib merupakan kebijakan saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang terakhir yaitu imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan suku bunga. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman menjadi lebih tinggi, yang dapat mengurangi aktivitas pinjaman, investasi, dan konsumsi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat merangsang aktivitas ekonomi. 2. Operasi pasar terbuka dapat mempengaruhi likuiditas di pasar keuangan dengan membeli atau menjual sekuritas pemerintah. Jika bank sentral ingin meningkatkan likuiditas, mereka dapat membeli sekuritas dan sebaliknya. Jika mereka ingin mengurangi likuiditas, mereka dapat menjual sekuritas. 3. Pengaturan persyaratan cadangan. Bank sentral dapat mengatur persyaratan cadangan yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial. Menurunkan persyaratan cadangan dapat meningkatkan likuiditas bank, sedangkan menaikkannya dapat mengurangi likuiditas. 4. Kebijakan diskonto, yaitu suku bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada bank-bank komersial. Perubahan dalam suku bunga diskonto dapat mempengaruhi biaya pinjaman bank dan akibatnya aktivitas ekonomi. 5. Forward guidance mempengaruhi harapan pasar terkait kebijakan moneter di masa mendatang dengan memberikan informasi tentang rencana kebijakan moneter di masa depan. Bank sentral dapat mempengaruhi keputusan ekonomi sekarang. 6. QE adalah kebijakan di mana bank sentral membeli aset keuangan jangka panjang seperti obligasi pemerintah atau hipotek dari pasar terbuka untuk meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga jangka panjang. 7. Negative interest rates dilakukan untuk merangsang aktivitas pinjaman dan investasi dengan mendorong bank-bank untuk meminjamkan uang mereka daripada menyimpannya.